Hai teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Mintarsi, atau biasa dipanggil dengan Tarsi. Aku berasal dari kota Jombang, Jawa Timur. Kali ini aku ingin membagikan pengalaman mistisku yang sempat aku alami beberapa waktu lalu. Hampir 22 tahun lamanya, aku tidak pernah mengalami pengalaman mistis seseram waktu itu. Ya, percaya nggak percaya, sebenarnya aku bukanlah tipe orang yang menyukai hal-hal semacam itu. Sampai suatu saat, semua anggapanku terpatahkan oleh suatu hal yang menimpaku. Waktu itu aku sedang berlibur ke tempat nenekku yang berada di sebuah kota di Jawa Tengah. Sebelumnya aku meminta maaf karena nama tempat dan wilayahnya tidak dapat aku sebutkan, karena yang notabene sangat privasi dan sensitif dengan pihak-pihak yang terkait. Ketika itu aku sedang berlibur ke rumah nenekku selama kurang lebih 1 mingguan. Singkat ceritanya, aku telah sampai di rumah nenekku. Di sana tempatnya masih sangat asri, dikelilingi oleh pepohonan yang ukurannya cukup lumayan besar. Apalagi rumah nenekku terletak tidak jauh dari tepian pantai yang cukup ternama. Rumah nenekku terkesan tua dengan arsitektur joglo yang sangat memanjakan mata. Seperti biasa, aku selalu memilih kamar depan untuk kutempati. Alasannya selain nyaman dan berhadapan langsung dengan tepian pantai, sebenarnya pada dasarnya aku sendiri juga penakut kalau harus menempati kamar belakang di rumah nenekku. Semula semuanya tampak baik-baik saja. Namun di hari ketiga aku menginap, sebuah kejadian yang selama ini sama sekali tidak aku inginkan akhirnya aku alami juga. Pada malam itu turun hujan yang cukup deras. Kira-kira pukul 9 malam waktu setempat. Saat itu aku yang masih belum tidur memutar beberapa koleksi lagu dari ponsel kesayanganku. Saking asiknya sampai-sampai aku tertidur begitu saja. Tiba-tiba aku terbangun dengan tetesan-tetesan air yang mengenai wajahku. Air apa ini? Kok rasanya hangat? Batinku. Aku pun mencoba mencari asal tetesan air yang mengenai wajahku dengan melihat langit-langit kamar yang kutempati. Namun semuanya tampak baik-baik saja dan tidak ada yang salah, apalagi ada yang bocor. Saat itu aku mencoba berpikiran positif dan melanjutkan rebahan kembali sambil memutar musik. Ponselku tiba-tiba berbunyi menerima panggilan masuk. Akan tetapi dari nomornya, aku sama sekali tidak mengenalnya. Halo? Ini siapa ya? Tanyaku. Namun semuanya terdengar hening. Tidak ada suara yang menjawabnya. Tolong saya. Terdengar suara gadis minta tolong dengan tangisan yang pilu, mencoba untuk berkomunikasi. Halo? Halo? Ini siapa? Halo? Suara itu terputus begitu saja. Aku yang masih merasa penasaran dengan kejadian yang baru kualami, ku coba memeriksa kontak masuk di ponselku. Siapa tahu nomor barusan adalah nomor dari teman-teman yang sedang mengerjaiku. Sesaat kemudian, kuhubungi kembali nomor misterius itu. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Bodo amat lah. Mending aku lanjut tiduran sambil dengerin musik saja, gumamku. Seketika terdengar suara petir yang menggelegar. Cahaya terlihat menembus dari sela-sela kaca jendela kamarku. Di saat yang sama terlihat bayangan perempuan yang sedang berdiri di luar jendela kamarku. Dia tampak mengenakan baju seragam sekolah dengan kondisi yang basah kuyup dengan tatapan yang memelas.
"Hei, siapa kamu? Sedang apa di situ?" teriakku. Gadis itu seketika membalikkan badannya dan berjalan menjauh dengan tangis pilu. Suara sepatunya memecah kesunyian malam. Gadis berseragam SMA itu berjalan menjauh sambil menyeret tasnya. "Hei, tunggu! Kamu mau kemana? Tunggu sebentar!" teriakku sambil melompat membuka pintu. Di tengah guyuran hujan, gadis itu berjalan sambil menyeret tasnya menuju ke sebuah semak yang cukup rimbun di tepian pantai itu. Aku yang penasaran terus mengikuti langkah gadis berseragam SMA itu dari belakang. Tak berapa lama kemudian, langkahnya terhenti di tengah rerimbunan semak. "Tolong aku." Itulah kata yang dia ucapkan. Posisinya berubah menjadi jongkok. Tangannya terus menunjuk ke arah balik semak tempatnya berhenti. "Tolong aku." Tanpa rasa curiga dan dengan rasa penasaran, aku mencoba mendekati semak yang dari tadi ditunjuk oleh gadis yang berseragam sekolah itu. Satu persatu, aku mencoba menerobos rimbunan semak belukar tersebut. Perlahan mulai tercium bau busuk yang cukup menyengat dari balik rimbunan semak. Tak berapa lama kemudian, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Di sana terlihat tumpukan tulang belulang manusia kutemukan setengah terkubur di balik semak. Dengan jelas kulihat jasad itu masih berbalut baju seragam sekolah lengkap dengan tas dan sepatunya. Seketika semua pandanganku mendadak gelap, dan aku tidak tahu lagi apa yang terjadi. Begitu sadar, aku sudah berada di rumah nenekku. Katanya aku ditemukan pingsan di dekat semak tersebut. Dan di sana juga ditemukan sesosok kerangka manusia dengan balutan kain seragam SMA yang masih melekat. Selama berhari-hari, tempat itu selalu ramai dikunjungi oleh warga yang penasaran dengan penemuan kerangka manusia tersebut. Semenjak saat itu, aku tidak pernah keluar rumah atau sekedar bermain-main sampai keadaanku benar-benar pulih. Tepat di hari ke-6 aku menginap di rumah nenek. Saat itu, aku telah berberes dengan barang-barang bawaanku dan bersiap untuk kembali pulang ke Jombang. Saat itu, tampak nenekku sedang sibuk menyiapkan oleh-oleh untuk aku bawa pulang nanti. "Nenek, tidak usah repot-repot, Nek. Berat bawanya." Namun tidak ada jawaban sama sekali dari nenekku. Suara itu terdengar kembali. Kali ini dari arah halaman depan rumah. "Nek?" Aku mencoba mengintip keluar dari jendela kamarku. Sebuah pemandangan mengerikan kembali kutemui. Gadis berseragam itu kembali menampakkan dirinya. Dia menatap sambil tersenyum kepadaku. "Sun." Setelah itu, sosok gadis tersebut kembali berjalan dengan menyeret sesuatu. Benda yang dibawanya itu tidak terlihat asing bagiku. Ya, benda yang diseret oleh sosok gadis berseragam sekolah itu adalah kain mori yang berisi tulang belulangnya. Dia berterima kasih bahwa jasadnya telah ditemukan. Menurutku,
Itu merupakan pengalaman yang sangat mengerikan yang pernah kualami. Niatku yang mau berlibur malah ketemu hal yang seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan kisah yang kami bawakan. Semoga teman-teman mendapatkan pelajaran berharga serta nilai positif dalam kisah ini. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri. Karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih. Salam keramat satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.